Hola diablos, hongge hongge hongeriro, hongge jombe jomberiro. Donde está el hombre con fuego en la sangre? Mangan bandeng karo roti, bojo ganteng jebol boti. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang sering kemasukan asap bakaran sampah dari tetangga asuh. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap mitskang di seantero kota kondom di Prancis berdaya. Ini. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta tobrut ngondoy hiperaktif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, seperti biasa marilah kita semua terlebih dahulu mengheningkan cipta di hati masing-masing dengan menyanyikan lirik lagu dari himne orang-orang yang kalau isi bensin kendaraannya digoyang. Ya, seperti biasa di meja ini ada kolega saya yang akan menginumkan ciptanya mana? Itu harus kita doakan. Masa diulang? Dimulai. Selesai, dan di meja ini kolega-kolega saya yang akan saya perkenalkan. Sebelah kanan saya Megdeni Wardana, peranakan Boti Katulampa, dan Dustin Tiffany, peranakan Jablay Gajah Mungkur. Saya kembalikan ke moderator. Kita bahas dulu. Yes. Terima kasih sudah nonton kembali tanpa arah. Tapi kita akan bahas dulu setiap openingnya Coki. Benar. Jebol boti itu adalah satu kosakata yang saya baru dengar. Oh, saya juga baru dengar banget. Nah, itu arti dari nasional. Jelaskan apa emang daerah? Nah, ini konteksnya kan bahasa Jawa. Oke. Mangan bandeng karo roti, bojo ganteng jebol boti. Nah, tahu artinya? Tahu artinya. Jadi kalau misalnya lu punya cowok ganteng, bojo. Ya bojo itu suami kan, suami. Biasanya jebol botinya atau bagian belakangnya jebol. Bukan. Jebol boti. Jebol itu kan udah terlalu banyak dipakai. Bukan, konteksnya pantat. Ntar berarti Anda menertawakan apa tadi? Ya, Anda menertawakan yang mana? Ya, gue taunya jebol itu kan kejebolan gol. Golnya jebol. Boti itu jebul, bukan jebol. Jebul itu bahasa Jawa yang artinya ternyata. Ternyata, artinya ternyata. Lebih lucu yang mana nih? Yang Anda pikir atau yang ini barusan? Lebih lucu jebol gua mah. Konteks Anda. Iya. Ini. Tapi Anda waktu bikin ke arah sana kan? Tidak. Enggak, konteksnya soalnya ganteng nih. Biasanya yang cowok-cowok ganteng tuh jebol boti. Bukan jebol. Dikiranya straight. Ya. Ganteng kan? Ya, dikiranya straight. Taunya botinya jebol. Taunya botinya jebol itu. Taunya boti, nggak usah siletnya jebol. Kan boti itu kan silet. Boti bukan silet kan? Apa? Boti pantat kan? Boti itu boti. Homo. Gay. Iya, gay yang memang ditusuk dari belakang. Taruh, ada top, ada boti. Tapi benar, nih sebenarnya yang dia tafsiran beda dengan pemikiran Anda ternyata. Waduh. Karena saya akan masukkan ke tema kita hari ini. Relate banget. Wah, jebol bagian belakangnya. Agak serem nih. Instansi ini tuh jebol secara apa? Bagian belakangnya. Iya, bagian belakang kejebolan. Depan belakang sih ini. Oknum jatuhnya. Depan belakang. Iya, jadi top and body gitu. Akhirnya masuk ke tadi openingnya dia yang ngondoy apa? Tobrut ngondoy. Hiperaktif. Bayangin, udah tobrut, ngondoy, hiperaktif lagi. Nah, seperti mana? Seperti apa? Enggak, kalau bisa digambarkan. Ini. Seperti ini.
Jadi kita akan menyampaikan kepada oknum-oknum dari Bea Cukai gitu ya, yang memang sekarang lagi diingatkan juga sama Menteri Keuangan, Sri diperbaiki lagi pelayanannya dan segala macamnya, karena memang tidak sesuai dengan seharusnya jadi tugasnya mereka. Jangan sampai mereka oknum-oknum ini tuh punya istilah tobrut ngondoy, kerjanya ngondoy gitu maksudnya. Masuk ya. Ya, ngondoy. Nggak sesuai peraturan. Iya, jadi longgar ya. Dan terlalu hyper juga. Ya betul. Dan akhirnya jebol boti gitu. Sana. Jadi lagi rame sekarang lebih parah lagi terjadi sama sekolah luar biasa atau SLB yang ditahan selama 2 tahun karena tidak membayar pajak karena pajaknya mahal banget. Bantuan alat buat siswa-siswa SLB dari Korea. Iya, ketika saya baca ini saya makin marah karena seharusnya kantor Bea Cukai itu melayani apa saja, saya baca ya. Kantor Bea Cukai melayani apa saja? Pembebasan kepentingan lainnya. Yang pertama, pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan. Oke ya. Pembebasan ya. Pembebasan. Jadi dibebaskan. Free. Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Itu poin kedua. Itu poin kedua yang Anda langgar. 2 tahun Anda tahan. Makanya bea cukai kalau disingkat kan becuk. Itu bisa jadi umpatan baru nih. Becuk. Oh. Kayak macam karena sesuai dengan jenguk. Tapi Anda dengan begitu Anda menyamakan semuanya anak-anak becuk tuh begitu. Oh iya, berarti benar. Oknum-oknumnya ya. Benar, cok. Itu berarti melihat orang-orang yang lagi sakit. Berarti dia lagi sakit. Besuk. Iya. Betul asu. Beda. Tapi kan karena mereka pikirannya sakit seperti itu. Oknumnya pikirannya kan masuk akal. Oke. Itu ya. Setuju baik. Itu. Saya akan menyerahkan pendapat kepada para ahli. Pandangan Anda pro atau kontra, atau menurut Anda Bea Cukai sudah kerjanya baik? Anda kan punya pendapat katanya Bea Cukai sudah bekerja dengan baik. Yes. Kalau menurut saya briefing tadi gitu ya. Bea Cukai sudah menjalankan apa yang harus dijalankan dengan baik. Tapi ada tapinya nih ya. Dalam konteks ini nih cara menyeleksi pada saat membuka lowongan kerja untuk si Bea Cukai tersendiri. Oh, yang Anda soroti adalah cara seleksi pegawai-pegawainya. Iya. Kenapa? Apa yang salah? Karena pada saat masuk selalu ditanya gini, kamu mau berapa? Gitu. Yang jawab katanya, oh sesuai kinerja saya. Itu yang justru dikhawatirkan. Kenapa kalau misalnya menjawab sesuai kinerja kan bagus penilaian si HRD terhadap orang itu, oh kamu ya cocoknya digajinya sekian. Nah seharusnya bukan sesuai kinerja saya, salah. Dia harus sesuai salah tuh apa? Tadi belum sesuai kinerjanya dia salah. Sesuai kinerja saya salah gitu. Dia harus bilang misalnya kamu harus dibayar berapa? 40. Berarti dia kalau udah menyebut kayak gitu berkecukupan dong untuk itu, untuk hal yang nanti bakal dijalanin. Tapi kalau sesuai kinerja saya belum tentu untuk penghasilannya dia nggak akan sesuai. Karena kan nanti kan akan dikasih, oh ini karena dia baru masuk, gue kasih lah misalnya 1,5 aja dah nanti. Sesuai kinerja, karena kan yang dilihat kan dari si HRD-nya ini, ya kan ya, menyesuaikan kinerja karena dia baru masuk. Dia akan main, Pak. Dia akan main di situ. Tapi kan ada deal-dealan. Oke, kamu sekarang saya gaji dulu 1,5 deal ya. Ini karena sesuai dengan apa yang saya lihat dari kemampuan kamu. Oke, Pak. Berarti harusnya kerjanya bener dong. Deal ya kan, karena kan daripada ini emang istilahnya ada daripadanya tidak menjelaskan apa-apa loh. Oke. Daripada istilahnya dia mencari lagi, ini udah ngedeal tinggal income-nya doang. Terus apa mau dikata ntar mau bagaimana kayak dia gitu. Anda tidak jelas. Daripada ntar apa dikata juga belum menjelaskan sesuatu. Enggak, daripada dia mencari lagi, terus ini udah kelihatan di depan mata. Lebih baik dijalanin dulu, ntar mah bagaimana kayak gitu. Dia menjalankan dulu ntar mah bagaimana. Tidak amanah berarti ya orang yang memang diterima oleh. Berarti yang salah juga sebenarnya Bea Cukai juga si bagian HRD-nya ya. Bagian HRD-nya. Misalnya berarti kita bisa nuntut nih sekarang kejadian-kejadian kayak gini langsung tuntut HRD-nya. Lah, jelas dong. Langsung ke sini dulu ke HRD-nya. Karena kan apa-apa yang menentukan bisa masuk tuh karyawan segala macam.
HRD-nya. Berarti penanggung jawab kejadian ini HRD-nya. HRD seharusnya. Tapi menilik dari perekrutan pegawai-pegawai Bea Cukai, saya cenderung lebih setuju bahwa mesin-mesin X-ray yang ada di bandara itu juga dijadikan mesin untuk merekrut para pegawai Bea Cukai, tapi X-ray-nya itu dapat memindai karakter, tabiat, dan otak mereka gitu ya. Dengan mesin X-ray khusus yang dibikin untuk perekrutan para pegawai ini. Ini juga bagus berarti untuk ke seluruh PT-PT yang lain dong kalau misalnya ada X-ray seperti ini. Kalau instansi yang bermasalah. Tapi saya tidak setuju. Kenapa kalau Bea Cukai beli lagi alat itu, ntar masuk lagi Bea Cukainya, itu kena pajak lagi mahal. Akhirnya keluar lagi. Sorry. Bikinan anak bangsa sendiri. Ada memang. Nggak perlu impor. Ada kok. Nanti saya bisa meng-hire, saya bisa request ke PT Pindad untuk membuat X-ray untuk PT Pindad itu. Ini kan mendapat saya aman loh. Tidak aman karena Pindad di negara lain itu. Lah Pindad itu di Indonesia. Pindad di Indonesia. Sejak kapan Pindad diakui sama negara lain? Sejak kapan Pindad diakui sama negara lain? Pindad itu ada di Indonesia, letaknya di Bandung. Pindad itu adalah tempat pembuatan senjata di Indonesia. Enggak, ini berarti antara Indonesia dan negara luar itu berkesinambungan dong. Pindad kalau orang awam mendengarnya itu dengarnya agak-agak tipis kayak Baghdad. Kalau kita dengar. Tidak bisa nyamain Baghdad, Pindad, Baghdad, beda, Tin. Tapi kan itu ikan Pindad ada. Pindang. Jamal Pindad. Itu udah nama orang bukan nama PT lagi. Ente maunya kemana sih ini? Ente yang maunya kemana, Tin? Ente maunya kemana? Kita kemana-mana. Sorry. Berarti kalau Anda tidak mengawal Pindad ada di Indonesia, menurut Anda kerja Pindad berarti tidak baik, tidak bagus, dan senjata-senjatanya kalau nembak itu bukan keluar peluru, tapi keluar air. Itu kan tujuan Anda. Saya tidak tahu masalahnya kan ke senjata tadi. Senjata masa diperjualbelikan secara ilegal kan nggak mungkin toh. Enggak, kita yang bahas itu bukan senjata ilegalnya. Tadi saya nyiram dia. Saya tidak berpikiran kalau Pindad itu buat X-ray untuk menganalisa orang, karakter dan kepribadiannya. Tidak membuat senjata. Oh, Anda menuduh Pindad itu menjual senjata-senjata ilegal. Wah, ini tuduhan berat nih. Ini tuduhan berat. Malah justru kita menghindari itu. Anda curiga Pindad itu ilegal karena harus membangun yang namanya ini alat X-ray yang tadi kamu bilang. Iya. Berarti kamu curiga dengan PT tersebut. Sehingga membuat X-ray tersebut. Kenapa saya spesifik menunjuk PT Pindad untuk membuat X-ray ini? Biar tidak ada impor, biar nggak masuk bea cukai, kena buat ngambil barangnya, ngeluarin pajak yang mahal sekali. Oke, kamu yakin? Duit tertentu. Kamu yakin gadget-gadgetmu yang kamu pakai itu dari mana? Cina. Lagi. Impor nggak? Impor. Makanya ini lebih mahal. Yang ini aslinya ya, ini produk Cina, aslinya ini cuma 500.000 di Cina. Tapi masuk Indonesia jadi 14 juta. Nah, itu terlalu banyak. Tapi itu terjadi loh, Tin. Terjadi? Iya. Datanya ada gak nih? Ada nih datanya nih. Loh, gede banget ini. Iya. Ini gambar toket. Cuma Oke, ntar ini kok hal kayak gini banyak tangan ya? Ya betul, banyak tangan. Jadi kalau bisa dibilang kalau bea cukai itu ormas government. Hah? Kok ormas government? Jadi dia sebenarnya kayak suatu pemerintahan tapi kerjanya itu seperti itu. Nggak jelas. Anda secara gamblang menyebut bahwa ormas itu memang ya udah negatif aja gitu. Ormas government Anda spesifik malah. Wah, bahaya nih orang. Bahaya nih orang emang bener. Anda secara ini terlalu bahaya. Saya sih secara spesifik Anda menyebut-nyebut adiknya Mandra barusan. Iya. Omas, itu Omas. Omas tidak negatif. Iya. Ormas almarhum. Meninggal, sudah meninggal.
Al-Fatihah. A'udzubillah. Selesai. Ya. Kembali ke bea cukai. Oke, ya kita bahas lagi nih. Kejadian yang berikutnya adalah ketika memang bea cukai ini harusnya punya niat yang bagus kan. Niatannya tuh hanya untuk menjaga persaingan agar pengusaha-pengusaha lokal ini tidak terzolimi lah ya bahasa ininya ya. Tapi akhirnya yang kena dampak justru kayak masyarakat biasa. Kayak ada satu kejadian TKW di luar sana sudah nabung emas banyak sekali, tapi ketika datang ke Indonesia harusnya disambut. Benar. Karena kan emasnya mungkin memang buat tabungan aja, buat tapi tabungan dia, malah dimintain uang sebesar 300 juta lebih. Nah, alih-alih mereka pemerintah kita tidak menyambut mereka dengan karpet merah, pahlawan pahlawan devisa negara, justru malah diperas dengan 300 juta. Ini gimana sih dia cara ngecaknya sehingga tiba-tiba dipindahin seperti itu? Cara ngecaknya. Emas yang ditahan berapa banyak? 4 kilo. 4 kilo. Nah, dia minta sebesar kayak 300 lebih kayak berapa gitu. Persennya lah, berapa persennya dari misalnya harga emas 4 kilo tuh harga emas sekarang sejuta, 1 gramnya itu sejuta yang 24 karat ya. Ya 24 karat ya, sejuta berapa gitu dikali 4 kilo. Berapa? Itu ya, 4M. Sip. Oke, 4M. Ntar persekiannya nanti dia akan minta bea cukai itu sebesar segitu. Nah, that's why. Itu emas mahal. Kalau Mbak murah, cenderung. Itu lokal, nggak perlu impor. Benar. Jadi nggak perlu lewat situ. Persen. Ngobrol aja dulu, ngobrol. Kenapa barang-barang yang kita beli di e-commerce justru malah murah? Padahal itu ada yang dari luar negeri. Itu. Ada bahkan yang bebas ongkir dan itu bagaimana cara menghitungnya? Nah ini cara penghitungannya ya. Oke, kita lihat ya. Dari bea cukai itu sebenarnya pengenaan tarif bea cukai masuk itu 7,5% dan PPN 10%. Lah, gede banget. Iya, makanya kita hitung ya. Kalau Mas tadi, saya potong. Oke. Nggak perlu edukatif banget konten ini ya. Nggak perlu lah. Penting perlu soalnya saya sangat marah sekali ketika memang TKW yang apalagi effort Anda. Nggak perlu edukatif, nggak perlu dihitungin berapa jumlah persentase. Anda bela sekali bea cukai sebenarnya. Sepertinya Anda bela sekali bea cukai ya? Karena beberapa miskang ada di bea cukai. Asal tahu. Di Bandara Juanda ada 3. Saya data ini, data. Di Bandara Kuala Namu ada berarti 4. Anda takut terbongkar dan bagaimanapun juga Anda menyembunyikan akan hal ini. Ada yang ngarah ke situ. Soalnya tadi saya menyebut beberapa metskang yang ada di beberapa bandara di Indonesia itu sudah menjadi rahasia umum. Mereka memasok upeti ke saya. Jadi ya mau gak mau harus membilang mereka. Oh, berarti gini cara mainnya ada dari tangan ke tangan. Iya, dari tangan ke tangan. Sebagian alat-alat yang diperuntukkan untuk SLB itu, sebagian saya. Anda pakai, Anda jual secara ilegal? Saya nggak bilang demikian. Maksudnya uang sogokannya nyampe ke Anda? Oh, berarti Anda jual di akun-akun lelang Instagram? Zalora salah satunya. Kok dia jual gituan sih? Sejak kapan dia menjual alat seperti itu kan? Bukan. Itu lebih ke alat untuk para teman-teman kita di SLB tapi yang miniatur, jadi aman. Miniatur dan itu Anda menganggap SLB itu miniatur manusia? Wah ini keterlaluan sih. Keterlaluan ini. Nggak bisa dimaafin kalau ini mah nggak bisa dimaafin. Anda menyangka mereka action figure kan nggak mungkin. Wah Anda itu yang bilang mereka action figure. Enggak, ini nggak mungkin. Ini lucu sih. Ini miniatur udah. Para pengidap yang ada di SLB action figure lagi. Dani Aditya itu action figure apa? X-Men. Oh. Profesor X. Profesor X. Iya. Tapi Profesor X tidak melendoy, tidak ngondoy, tidak. Oh, yang main games jago Mario. Ada Super Mario sampai kelar. Siapa itu? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Oh iya oke. Kalau Rian Teguh, saya ngasal berdua. Stephen Hawking itu fisikawan asu, bukan gamer. Tolol. Gua ngasal barusan. Blok.
Iya aja lagi dia. Tapi dia bisa menyelesaikan game Mario. Tidak bisa, Stephen Hawking tidak bisa menyelesaikan game, tidak bisa. Dia Uno, dia. Nggak bisa game-game komputer. Dia itu sama Dani Aditya bisa tuh main game yang ini nih, yang tangan gini tahu nggak yang tangan kiri, apa? Tangan kiri, Twister. tangan ya twister. Tuh itu. Itu selesai tuh sampai selesai makanya gitu. Kalau Rian, action figurnya apa? Rian Tekuk. Itu parah sih. Itu parah sih. Saya kan nanya, action figurnya apa itu parah sih? Masa Digimon kan? Hah? Digimon. Nggak mungkin dong, masa yang T-Rex? Saya lebih ke Rian Nekuk, Agumon. teman kita yang satu itu, salah satu kaiju. Salah satu kaiju yang tidak punya skill apapun. Ya, dan kita sebagai film apa itu kalau di kaiju itu ya? Jujutsu Kaisen. Lawan kaiju. Lupa saya. Pacific Rim. Pacific Rim. Ya. Pacific Rim. Kita sebagai Pacific Rim-nya itu harus membasmi Rian Nekuk ini. Rian Nekuk. Dan salah satunya action figure yang lainnya itu si Debbie Ceper. Debbie Ceper. Yeah. Tapi mereka itu kan pantas juga untuk merdeka. Mereka itu pantas juga. Bukan pantas, memang seharusnya mereka merdeka. Nah itu dia. Kenapa Anda bilang pantas untuk merdeka? Karena mereka itu terasa. Anda melihatnya kayak gimana sih? Anda melihat dia nggak mau dengan cara mata telanjang kan, harus memakai kacamata. Karena terlalu sakit untuk Anda lihat kan. Nih. Anda menuduh. Kalau Anda menuduh saya ketika melihat mereka saya harus menggunakan kacamata. Buktinya sekarang aja make, apalagi nanti pada saat ketemu. Begini ya saudara, bahwa Dani Aditya, si Rian Nekuk atau Debbie Ceper, itu saya setuju untuk mereka itu di X-ray dulu di bandara dan kita ekspor sejauh-jauhnya, kita masukin ke peti kemas, jangan kembali lagi di negara ini. Saya lebih setuju itu. Karena kita pasti pikirin memang job desk-nya berarti ketika dia memang membela bea cukai karena memang ada uang masuknya. Ada uang masuk. Dan ketika yang SLB itu ditahan, dia memang tidak suka orang-orang SLB di Indonesia. Makanya dia wakilkan Rian Tekuk untuk diekspor sejauh-jauhnya. Dia mau membasmi SLB yang ada di Indonesia. Saya ada masalah personal sama Rian Nekuk, masalah pribadi. Dan itu? tidak bisa saya sebutkan di sini. Ini masalah pandangan politik, sorry. Sensitif sekali, saya beda pandangan politik sama Rian Nekuk ini. Makanya saya sebagai tadi penerima upeti-upeti dari pegawai Bea Cukai, wajar dong. Saya X-ray si Rian Nekuk. Tapi Anda menyebut bukan dia aja yang tadi, Debbie Ceper beserta dari Aditya, Anda sebut juga mereka. Saya pernah di tackling Dani Aditya soal tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Emang Anda tidak suka aja sama inian yang ada? Ya, sama orang-orang yang memang berkebutuhan khusus Anda tidak suka. Anda tuh pengennya Indonesia sempurna. Tapi kan dia secara diam-diam mendukung para pengungsi Rohingya untuk masuk ke sini. Itu salah satunya untuk menggantikan Rian Balita, Debbie Ceper untuk keluar dibarter sama pengungsi Rohingya. Dia support. Oh, Anda support maksudnya? Jadi yang SLB ini justru akan digantikan posisinya oleh Rohingya. Itu lebih parah sih menurut gua. Saya tidak mendukung. Saya masih soft nih. Saya tidak mendukung apa-apa. Cuma ada nggak bea cukai jalur laut? Itu salahnya nggak ada kan? Ada. Jalur laut. Udara, laut, darat. Itu kok kenapa tiba-tiba bisa lolos di pesisir negara kita? Siapa? Mereka itu. Kan mereka bukan barang, masa mereka di bea cukain? Masa di X-ray? Masa di X-ray? Ya kan seharusnya kan emang mau dibuat kan dari Pindad. Saya tetap menekankan itu, alat X-ray untuk manusia. Anda jangan mengalihkan dulu. Anda menganggap bea cukai tidak bekerja waktu di laut. Tidak ada bea cukai di laut. Ada. Itu buktinya kenapa dia lolos? Ya lolos itu bukan dari bea cukai, kalau itu lebih ke custom ya. Maritim. Ya, tapi bea cukai kan? Enggak, maritim beda. Oh, kalau maritim mah khusus untuk pertahanan. Bukan bea cukai. Kalau bea cukainya barang masuk. Nah, itu kan dia itu sejenis apa sih? Sejenis apa ya Allah. Anda jahat sekali. Memang kalau Rohingya itu memang ya tidak apa-apa sih Anda tadi menyebut Dani Aditya dan sejenisnya action figure.
Ada masalah dengan gampang sekali Anda mendiskreditkan ciptaan Allah. Saya tidak mendiskreditkan. Kenapa Anda miniatur tadi itu? Enggak, Anda dua-duanya nih parah sekali ya. Mereka itu ciptaan Allah. Jangan seperti itu. Tapi oknum ini saya setuju bahwa kita harus mengutuk para oknum yang Oke, berarti kita sama-sama mengutuk oknum dari Bea Cukai. Oknumnya. Saya jadi punya ide untuk membuat sinetron religi yang para oknum Bea Cukai berubah jadi Rian. Apa judulnya? Judulnya apa? Oknum yang nyita barang-barang untuk para kaum SLB dikutuk jadi seorang Rian itu. Keset welcome. Ini udah terlalu jahat. Karena Debbie ini skillnya emang keset. Wah, parah, ngina lagi jatuhnya ya. Malah ngina lagi ya. Kalau ini juga ini kan orang terdekat, orang yang kenal segala macam. Tapi Anda selalu dari tadi Justru karena orang terdekat, jadi kita ceng-cengannya aman. Sudah. Saya sudah tahu karakter Anda seperti apa. Saya sangat menyayangkan sekali. Sekarang kasih masukan saja untuk Bea Cukai. Kasih masukan buat Bea Cukai supaya Bea Cukai juga kan tetap kita membutuhkan Bea Cukai ya. Tapi kita tidak membutuhkan orang-orang yang memang oknum-oknum dari Bea Cukai. Nih, yaudah. Yang saya kasih masukan dikit aja sesuai porsinya. Oke. Hah? Udah. Gimana? Saya ngasih masukan, tapi dikit aja sesuai porsinya. Ini kebanyakan menurut saya. Oh, jadi lu tetap membolehkan oknum-oknum ini meminta pajak gitu misalnya lebih dari, tapi secukupnya aja. Sesuai porsi. Sesuai undang-undangnya maksudnya. Ya, nih ada yang namanya harus penasehat di Bea Cukai. Jadi ada pasti. Seharusnya itu menasihati atau enggak justru kong kali kong khawatirnya. Kalau saya masukan buat para oknum pegawai Bea Cukai, saya akan kasih masukan barang-barang dari luar, benar-benar literally dimasukkan ke bandara, yaitu bahan peledak yang low eksplosif. Biar para oknum-oknum ini merasakan ledakan-ledakan yang low eksplosif ini biar mereka kapok. Enggak dong, kalau belum eksplosif itu walaupun low yang terkena orang-orang yang memang tidak bersalah. Tapi pantatnya kan terkelupas efeknya. Oke. Pantatnya terkelupas. Ya. Baik, ini kita closing dengan sangat akan bijaksana sekali. Mudah-mudahan nih Bea Cukai tolong pelayanannya diperbaikin lagi. Kalau memang terasa ini memang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia, kalau bisa pajaknya tidak usah ada. Ya, karena memang ada aturannya juga ya. Kayak buku ilmu pengetahuan, terus juga khusus untuk alat peraga para teman-teman kita di SLB kekurangan gitu ya. Kalaupun memang harus dipajak, ya pajak yang memang sewajarnya sesuai dengan aturan. Baik, kalau begitu. Dan pajak manajemen ya, lanjutkan. Kayak pajak 30% di manajemen itu kayaknya kegedean sih. Setuju kan Anda? Ya kayaknya di ML ini ada anak Bea Cukai kayaknya. Diam-diam ya. Saya sih nggak mau tanggung jawab akan hal ini semua. Teori. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. San dua pi. San dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.